Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Alia Husna. Nah, di sini saya akan membahas tentang logika predikat. Nah, di mana seperti dalam tata bahasa, logika predikat memperhatikan struktur pernyataan atomik, yakni memperhatikan subjek dan predikat suatu kalimat. Apabila subjek kalimat berupa objek tunggal, maka yang digunakan adalah logika order pertama atau first order logic. Sedangkan untuk subjek kalimat yang berupa predikat lain, seperti laki-laki dalam kalimat sebagai laki-laki sangat membanggakan, maka yang digunakan adalah logika order kedua atau second order logic atau order yang lebih tinggi. Nah, langsung saja kita masuk ke perbedaan logika proporsional dan logika predikat. Nah, mungkin masih banyak nih yang bingung. Apa sih perbedaan antara logika proporsional yang telah kita pelajari sebelumnya dengan logika predikat yang akan kita pelajari? Nah, nantinya saya akan berikan tabel perbedaan antara logika proporsional dan logika predikat. Nah, berikut ini adalah tabelnya. Nah, yang pertama perbedaannya yaitu logika proporsional adalah logika yang berhubungan dengan kumpulan pernyataan deklaratif yang memiliki nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Sedangkan logika predikat merupakan ekspresi yang terdiri dari variabel dengan domain tertentu, yang terdiri dari objek, relasi, dan fungsi antar objek. Nah, yang kedua ada merupakan logika dasar dan paling banyak digunakan. Dikenal juga dengan logika Boolean. Sedangkan logika predikat merupakan perpanjangan dari logika proporsional yang mencangkup predikat dan kuantifikasi. Nah, yang ketiga, suatu proposisi mempunyai nilai kebenaran tertentu, baik benar maupun salah. Sedangkan logika predikat, nilai kebenaran suatu predikat bergantung pada nilai variabelnya. Nah, yang keempat, perbedaannya yaitu analisis ruang lingkup tidak dilakukan dalam logika proporsional. Sedangkan logika predikat yaitu pengukur universal dengan simbol A terbalik yang menggambarkan semua, pengukur eksistensial yang simbolnya E terbalik yang menggambarkan adanya beberapa, dan pengukur keunikan dengan simbol E terbalik sama tanda seru yang menggambarkan tepat satu. Nah, yang kelima ada proposisi digabungkan dengan penghubung logis seperti negasi, disjungsi, konjungsi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan logika predikat menambahkan dengan memperkenalkan bilangan ke proposisi yang ada. Nah, yang keenam merupakan representasi yang lebih umum, sedangkan logika predikat merupakan representasi yang lebih terspesialisasi. Nah, yang terakhir nih perbedaannya. Kalau logika proporsional tidak dapat menangani kumpulan entitas, sedangkan logika predikat menangani kumpulan entitas dengan bantuan bilangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke istilah dalam logika matematika. Nah, dalam logika predikat yang paling utama adalah bahwa dunia berisi objek-objek, yaitu identitas, seperti ciri-ciri individu dan sifat atau properti yang membedakan mereka dengan objek yang lain. Di antara objek tersebut akan dibuat bermacam relasi. Beberapa relasi adalah fungsi, yaitu hubungan di mana hanya ada satu nilai untuk satu input.
Dari penjelasan di atas, nantinya ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam logika predikat, yaitu yang pertama ada term. Nah, term itu apa? Term adalah hal-hal yang berhubungan dengan identitas individu, misalnya manusia, rumah, teori, warna, mobil, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada predikat. Nah, predikat itu apa? Predikat adalah sesuatu yang menjelaskan subjek atau term. Misalnya, lebih besar, ayah dari, berpacaran, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada fungsi proporsional, yaitu setiap predikat pada logika predikat akan diberi nama yang diikuti oleh daftar argumen. Daftar itu kemudian ditutup dengan tanda kurung biasa, seperti di bawah ini. Predikat buka kurung, term 1, term 2 tutup kurung. Nah, selanjutnya ada aturan penulisan fungsi proporsional. Yang pertama itu ada predikat ditulis dengan huruf besar, term ditulis dengan huruf kecil. Nah, yang kedua ada untuk individu tertentu, misalnya nama orang, ditulis dengan abjad pertama huruf kecil. Nah, yang ketiga untuk individu yang umum, misalnya manusia atau binatang, ditulis X, Y, Z. Nah, yang keempat sangat memperhatikan urutan term. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya ya. Contohnya, tentukan term, predikat, dan fungsi proporsional dari pernyataan berikut. Penjumlahan dari 5, 7, dan 8 adalah 20. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Termnya itu adalah angkanya tadi 5, 7, 8, 20. Predikatnya yaitu penjumlahan dari. Nah, fungsi proporsionalnya. Misalkan J untuk predikat yaitu penjumlahan dari. Nah, J-nya itu huruf besar. Sehingga fungsi proporsional dapat ditulis J buka kurung 5, 7, 8, 20. Tutup kurung. Nah, predikat ini yang diikuti daftar term ini disebut juga dengan rumus atomik. Rumus atomik ini dapat digabung dengan rumus atomik lain dengan perangkai. Nah, hasil rumus atomik dapat ditentukan nilai benarnya ataupun salahnya. Nah, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Nah, jika L buka kurung X, Y tutup kurung dibaca X lebih besar dari Y, apakah nilai kebenaran dari 5,9? Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, berdasarkan definisi L, X, Y, maka diperoleh bahwa 5 lebih besar dari 9. Nah, pernyataan ini salah dong pastinya. Karena kenapa? 9 itu lebih besar dari 5. Bukan 5 lebih besar dari 9. Nah, sekian pembahasan kita tentang logika predikat. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.